Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Kamartatiana. Saya akan bertanya tentang pengaruh gaya kepemimpinan dalam menangani krisis studi kasus Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanyaan yang pertama, apakah sebuah krisis dapat mengganggu kelancaran berlangsungnya sebuah organisasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu apakah sebuah krisis dapat mengganggu kelancaran berlangsungnya sebuah organisasi? Jawabannya iya, karena krisis dapat menimbulkan resiko berupa sorotan publik melalui media massa serta mengganggu kelancaran kegiatan dan aktivitas sehari-hari organisasi dan mengganggu nama baik serta citra organisasi. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemimpin untuk memahami arah pergerakan krisis dan bagaimana mengendalikan situasi? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang harus dilakukan pemimpin untuk memahami agar pergerakan krisis dan bagaimana mengendalikan situasi. Yaitu pemimpin harus menguasai informasi yang benar. Pengendalian situasi hanya dimungkinkan bila pemimpin mengendalikan sumber daya yang diperlukan serta menguasai jalur-jalur yang memungkinkan untuk memperoleh informasi yang benar. Dapat dipahami? Pertanyaan yang ketiga, apakah ada akibat krisis secara potensial bagi perusahaan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah ada akibat krisis secara potensial bagi perusahaan itu sendiri, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada citra perusahaan, baik kehilangan kepercayaan dari publik dan konsumen maupun melemahnya moral kerja karyawan. Dari jawaban-jawaban saya tadi, ada yang perlu bertanyakan lagi atau sudah cukup? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda berikan. Semoga dapat dipahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Saya Karomatul Hidayah ingin bertanya mengenai kasus dari latar belakang kepemimpinan Vietnam dalam menghadapi krisis melawan perang COVID dan dampak terhadap mobilitas manusia. Pertanyaan yang pertama yaitu, hal apa saja yang mendasari Vietnam mengambil langkah lebih awal dari negara-negara lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari Karomatul Hidayah yang mendasari Vietnam mengambil langkah lebih awal dari negara-negara lain. Jawabannya, Vietnam berbatasan langsung dengan Cina. Vietnam menyadari bahwa mereka masih memiliki banyak kekurangan seperti tenaga medis. Hanya ada 8 dokter untuk 10.000 orang. Jumlah ini sangat minim dibanding negara lain, dan hal ini pula yang menjadikan Vietnam mengambil langkah lebih awal dari negara-negara lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, kerjasama seperti apa yang harus dilakukan negara ASEAN dalam menangani COVID-19? Kerjasama seperti apa yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menangani COVID-19? Yaitu kerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti menjaga lalu lintas barang masuk, perlindungan warga ASEAN seperti tenaga kerja migran. Pertanyaan yang terakhir yaitu, upaya apa yang dilakukan untuk flattening the curve? Yang terakhir, upaya apa yang dilakukan untuk flattening the curve? Jawabannya, masyarakat diminta untuk beraktivitas dari rumah dan tidak melakukan perjalanan yang tidak diperlukan, serta mematuhi himbauan dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan.